Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat, selamat datang kembali dalam program Dialog Khusus untuk pagi hari ini tanggal 18 Februari bersama dengan saya Billy. Ini kita ada dua narasumber dari salah satu, ini ibaratnya komunitas kemanusiaan begitu ya. Kalau saya melihat di Kabupaten Sidoarjo kan masih sedikit untuk komunitas kemanusiaannya. Nah, untuk lebih mengenal lagi, langsung datang ke studio sahabat ini. Bahkan satu narasumbernya ini saya juga kenal beliau, ini kegiatannya padat sekali ternyata ya. Dan yang hadir di studio ini ada dua orang dari Komunitas Masyarakat Sidoarjo atau kita menyingkatnya KMS begitu. Ada Ibu Dr. Gigi Dwi Wahyu Indrawati, saya manggilnya Bu Iin, Dok Iin biasanya. Ada juga Bapak Ivan Abdullah SE dari pengurus KMS juga. Kalau Dr. Iinnya Ketua Umum ya. Saya sapa terlebih dahulu keduanya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu sama Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Meskipun aktivitas banyak sekali ya ini ya. Betul. Aktivitas banyak sekali. Ini dengar-dengar juga mau ada kegiatan. Ya. Jadi di luar aktivitas ada kegiatan event habis ini. Iya, betul. Nah, ini KMS sendiri itu masyarakat Sidoarjo kan mungkin masih belum mengetahui KMS ini seperti apa. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu untuk pembukanya. Iya. KMS ini sebenarnya komunitas apa sih kalau Billy boleh tanya begitu? Oke, baik. Memang komunitas masyarakat Sidoarjo ini adalah satu komunitas yang memang ada di wilayah Sidoarjo. Filosofis kenapa KMS ini hadir? Ini sebenarnya bukan kita mendirikan KMS atau komunitas masyarakat Sidoarjo baru kita bergerak, tidak. Karena ini adalah satu kebutuhan menurut saya. Karena saya awalnya memang saya sebagai seorang dokter, seorang profesi, namun keinginan dari kawan-kawan di Sidoarjo ini yang membuat saya ini menjadi tergerak untuk menyatukan mereka. Nah, awalnya adalah dari kelompok-kelompok masyarakat kecil itu membuat kegiatan-kegiatan yang notabene itu intens. Mungkin Mas Billy pernah beberapa kali ya ketemu sama saya dan kawan-kawan yang lain untuk melakukan kegiatan sosial di wilayah Sidoarjo. Sehingga dari komponen itu akhirnya berkepikiran, kenapa kita nggak bersatu aja biar kita lebih besar, kita lebih enak, kita bisa membangun Sidoarjo, kita bisa berbuat sesuatu untuk Sidoarjo, utamanya untuk kemanusiaan. Betul. Karena kalau saya simpulkan tadi sebenarnya terbentuknya bukan terencana begitu. Terbentuknya memang karena sudah banyak sekali ini kegiatan, cuman terpisah-pisah komponennya. Hanya dijadikan satu sekalian. Sejak kapan sih Bu untuk pendiriannya sendiri? Kalau untuk pendiriannya memang masih awal ya, kita di tahun 2021 awal ini. Dan makanya kenapa ini kita sinkronkan di acara tanggal 21 sekalian kita untuk peresmian, launching gitu loh. Jadi kawan-kawan yang selama ini sudah berkegiatan sosial, kita tinggal melegalkan saja. Jadi untuk proses ke depan kita nggak bingung, artinya biasanya kita membuat sesuatu tuh bikin dulu, baru apa ya nanti rencana kita, kegiatan kita apa ya. Kalau ini tidak, kita sudah insya Allah masing-masing komponen sudah berkegiatan sehingga kita tinggal menyatukan saja. Insya Allah lah ke depannya itu akan lebih mudah lagi untuk berkegiatan sosial di Sidoarjo. Kalau saya mikirnya justru ini terbalik dengan beberapa komunitas mainstream ya. Betul. Komunitas mainstream biasanya bentuk dulu dong. Oh ini kira-kira kegiatan pertama seperti ini, seperti ini. Ini sudah banyak kegiatannya, ternyata belum jadi satu. Betul. Nah jadi mungkin besok untuk serangkaian kegiatan ini sudah terschedule semua ya mungkin. Iya, tentunya seperti itu. Dan
Saya berpikir begini, biasanya pada umumnya itu kalau membuat suatu komunitas atau membuat gerakan itu kita buat dulu. Nah, membuatnya sih gampang. Untuk melegalkan pun itu sebenarnya mudah dan gampang. Tetapi untuk bergerak dan mempertahankan ini, nah betul. Ini yang harus kita istilahnya kita setting ke masing-masing diri kita bahwa membuat sesuatu itu sebenarnya tidak susah. Namun melanjutkan dari niat dan keinginan banyak orang ini yang memang harus nantinya kita istilahnya kita jabarkan di masyarakat. Memang konsistensi yang jadi lawan terberatnya itu konsistensi. Betul. Tapi kalau sudah ada kegiatan banyak sekali baru komunitasnya dibentuk, saya kira untuk konsistensi bukan jadi masalah deh. Ya, insya Allah. Sementara itu untuk anggotanya dari mana saja? Ini katanya banyak ya, ada yang dari kesehatan itu juga ada, mungkin dari lainnya juga ada. Betul. Jadi komunitas kita ini multiprofesi. Jadi ada yang dokter, ada yang dokter gigi, ada yang dosen, ada pengusaha, bahkan bakulan di pasar itu juga ada, Mas. Jadi jangan dianggap ikut KMS itu aduh ketuanya Bu Dokter ini gak uangnya eksklusif, ndak mau, tidak. Jadi kawan-kawan kita itu bahkan kita banyak terbantu oleh kawan-kawan yang ada di lapangan, misalnya yang jualan di pasar, terus ada pembina-pembina UKM, ada pelaku UKM. Nah itu menurut saya merupakan sumber daya yang harus kita optimalkan. Misalnya ini besok kita acara salah satunya adalah pemberian santunan kepada tukang becak. Klubnya itu ada Mas yang di Sidoarjo, meskipun becak itu sudah mulai tergerus ya. Itu kita perhatikan. Besok kita berikan santunan pada saat tanggal 21, tapi hanya sebatas formalitas, tapi kegiatan selanjutnya di lapangan tetap. Karena apa? Karena peraturan prokes ya saat ini kan masih diberlakukan itu, jadi mereka perwakilannya kita undang. Jadi besok di acara itu perwakilan-perwakilan yang kita berikan donasi itu hanya perwakilan selanjutnya diberikan secara teknis di lapangan. Berarti simbolisnya nanti akan di tanggal 21, akan tapi untuk berkelanjutannya ini daily setiap hari begitu ya? Iya, betul. Baik, menarik sekali. Nah, ini saya juga ingin tanya ke Pak Ivan. Kalau Bu Iin kan, atau Dok Iin biasa manggilnya ya, kan dari dunia kesehatan. Kalau Pak Ivan sendiri dari saya mana? Kebetulan pelaku UKM dan penggiat UKM Mas di Sidoarjo. Jadi salah satu motivasi saya bergabung di KMS adalah KMS ini menarik sekali. Kenapa? Karena pasca dari Pilkada Sidoarjo kemarin, ini justru ada komunitas yang kemudian tergerak yang berasal dari berbagai profesi, dari berbagai kalangan yang tumplek-blek bangun Sidoarjo. Nah itu yang menarik Mas. Nah sehingga saya kemudian secara aktif kemudian bergabung dengan KMS. Nah saya berharap nanti ada yang bisa kita kerjakan, kita ada bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat Sidoarjo, khususnya bagi para pelaku UKM. Gitu. Karena sekarang ini kan ya di masa pandemi itu kan teman-teman UKM di Sidoarjo ini perlu support dari semua pihak yang kemudian bisa membangkitkan mereka gitu. Nah karena selama ini ya terus terang kita sebagai pelaku UKM juga sangat terasa Mas untuk omset, untuk penjualan, untuk ini. Nah ini kalau kita tidak bergandeng tangan dengan banyak orang, dengan banyak warga di Sidoarjo, ya kita nggak bisa berbuat banyak gitu loh nantinya. Baik. Kayak gitu. Jadi kalau UMKM ternyata juga masuk. Ini berarti bukan hanya sebatas kemanusiaan, tapi juga lebih luas lagi ini sepertinya. Insya Allah begitu. Ya. Baik. Dan ini nanti akan kita lanjutkan untuk sahabat mungkin yang ingin bertanya-tanya ya, atau penasaran KMS ini siapa? Kalau mau gabung mungkin juga seperti apa itu nanti bisa menarik, Mas. Sampaikan ini untuk pertanyaannya di WhatsApp kami 0821 3264 109, atau bisa mampir ke channel YouTube kami yang ada di Suara Sidoarjo Live ya untuk pagi hari ini. Sebelumnya akan saya ajak Anda jalan-jalan terlebih dahulu. Untuk pagi hari ini kita akan ke beberapa spot menarik. Kali ini ke Pura Sidi Amerta dalam jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tidak kalah dengan pura-pura cantik di Pulau Bali yang terkenal,
Pura Jala Sidi Amerta yang berjarak kira-kira 2 km dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata budaya situs kuno yang bisa dikunjungi. Dari arah Surabaya, lokasi pura berada di sebelah kanan Jalan Raya Juanda. Saat kita berkunjung ke sana, seorang ketua pura bernama Kolonel Imade Jala Astika akan menyambut dengan ramah. Jala itu laut, Sidi itu winter ya, kemudian Amerta itu kehidupan. Jadi air suci dari laut, gitu ya. Air suci dari laut yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi umatnya, itu umat Hindu. Itu arti dari Jala Sidi Amerta. Dan sampai sekarang sudah dibangun cukup megah bagi kami dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama Mandala Utama, Mandala Madya, Mandala Nista, dan juga ada area parkir. Ada bangunan-bangunan yaitu pertama bangunan yang paling tinggi itu namanya Padmasana, kemudian pengelurah, dan juga ada balai pepelik, ada balai pewedan, dan ada balai tajuk panjang. Masing-masing bangunan itu memiliki fungsi dan nilai sendiri. Seperti bangunan pengurah. Pengurah itu kan berasal dari kata lurah. Kalau bahasa Sanskrit itu ada artinya pengiring, patih, pembantu. Pihak pengelola Pura Jala Sidi Amerta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa menyewa tempat bersembahyang umat Hindu ini untuk keperluan lain seperti upacara resepsi pernikahan, pesta, dan acara-acara pagelaran seni lainnya. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Jadi, untuk Anda, pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tetapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, Anda bisa pilih air mineral Santri produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan juga kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan Anda bisa hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo dengan telepon 0821 3404 0289 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo ada di Jalan Sabo, RT 3, RW 1, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, untuk sahabat Suara Sidoarjo masih bersama dengan KMS untuk pagi hari ini. KMS itu komunitas masyarakat Sidoarjo. Tadi saya sudah bersama dengan Dr. Iin, ada juga Pak Ivan ya. Ternyata hadir satu lagi narasumbernya. Kita sepertinya masih satu generasi nih Mas ya. Masih satu generasi nih sepertinya.
Baik. Ini masih belum terdengar ini, saya mencobanya ini. Nah, ini untuk pagi hari ini ada dari namanya ini Nuvido Eka Putra tapi panggilannya Mas Edo begitu ya. Baik. Untuk sahabat, pada pagi hari ini ternyata ada kepemudaan begitu ya. Jadi komunitas pengurus bidang kepemudaan dari KMS sendiri. Nah, ini saya juga ingin bertanya juga kepada Mas Edo nantinya ya. Untuk saat ini kan kepemudaan itu lambangnya Sidoarjo, bahkan pemimpinnya muda juga. Ini seperti apa kira-kira ini untuk Mas Edo sendiri ini? Perannya kepemudaan dalam KMS maksudnya? Mungkin untuk peran kita sih lebih proaktif ya di sini ya, karena kan melihat untuk generasi muda ini sangat penting sekali perannya. Jadi jika dilihat dari angka tahun ini, muda itu sekitar ada 40.000 orang ya. Nah, untuk 5 tahun ke depan, mungkin generasi kita saat itu akan menjadi generasi yang paling banyak di 5 tahun ke depan itu. Nah, jadi mulai sekarang mungkin kita teman-teman pemuda itu harus mulai belajar, harus mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi generasi 5 tahun ke depan. Jadi kan kalau dilihat dari sekarang kan mungkin teman-teman ini masih dalam keadaan bingung ya gitu. Nah, bingung ini kan masih dalam tanda kutip. Jadi mereka bingung antara saya sebetulnya pengen seperti ini, tapi saya terkendala tidak ada ruangan atau komunitas yang bisa memfasilitasi diri saya untuk berekspresi gitu lah. Di sini kita KMS mengajak seluruh teman-teman muda dari manapun siapapun untuk bergabung bersama kami untuk sama-sama berjuang, belajar untuk mensejahterakan masyarakat di Sidoarjo. Baik, jadi karena saat ini untuk wadah kepemudaan sebenarnya di Sidoarjo banyak, cuman masalahnya terpencar-pencar begitu. Jadi harus jadi pemahaman tersendiri ya untuk para generasi muda ya. Ini kalau misalkan di Kabupaten Sidoarjo banyak tapi pencar-pencar ya susah begitu. Sangat susah. Baik. Nah, itu sudah mulai terdengar jelas sepertinya untuk suaranya ya. Baik. Kemudian untuk tugasnya sendiri di KMS sejauh ini Mas Ivan? Mas Edo. Oh iya Mas Edo. Saya kok jadi ketuker ya? Kita chemistry-nya dapat. Oke, baik. Betul. Kalau memang saat ini kita kan masih fokus karena baru launching ya, kita masih fokus untuk mempersiapkan di internal kita. Nanti insya Allah setelah tanggal 21 kita akan memulai ini aktivitas di ruangan, di luar ruangan gitu. Baik. Ya, jadi tunggu kami di daerah Anda masing-masing. Oke. Setiap kecamatan ada kira-kira ya nanti ya? Perwakilan dari Harapan kami kecamatan. ada semua. Bahkan setiap desa, setiap RT RW harus ada. Karena sekarang kalau misalkan di kecamatan tertentu nanti pastinya, kalau saya harus gabung, kalau saya pengen gabung, saya harus jadi warga kecamatan situ dong. Betul. Baik, ini sangat menarik sekali. Berarti gongnya tanggal 21 tanggal begitu 21. ya? Yes. Nah, ini kalau saya boleh bertanya juga terkait dengan tanggal 21 gambarannya seperti apa sih mungkin selain mungkin untuk simbolis ya. Untuk simbolisnya itu gambarannya seperti apa kira-kira? Dr. Iin atau Pak Ivan? Untuk tanggal 21 ini nanti merupakan serangkaian acara. Acaranya itu mulai jam 10 pagi itu kita protokoler seperti biasa. Terus kita nanti di situ akan ada acara mulai dari disabilitas itu juga memberikan kreasinya di situ. Terus untuk anak-anak dari Pakis Kota. Terus nanti ada kesenian itu tarian Jajari. Terus nanti protokoler untuk penyerahan sembako dan santunan kepada orang-orang yang sudah kita kita list untuk mendapatkan santunan pada tanggal 21. Baik, jadi ada semua itu untuk komponen-komponennya hadir semua itu Bu ya. Nah, nanti mungkin lebih detailnya karena si acara pada saat itu adalah Mas Ivan nanti. Baik. Kembali ke saya manggilnya Pak Ivan saja deh. Siap. Om. Lebih akrab Om biasanya teman. Baik. Ini baik. Ya.
Jadi untuk susunannya nanti itu tadi sudah disampaikan sedikit oleh Bu Dr. Iin ya tadi ya. Yes. Tapi untuk mungkin nanti kira-kira yang akan hadir siapa saja siapa? Kira-kira siapa sih Pak? Baik, insya Allah Bupati terpilih kita Gus Muktur insya Allah sudah konfirmasi untuk hadir dan membuka meluncing sekaligus potong tumpeng nanti ya untuk kegiatan tanggal 21. Kemudian Muspida kita sudah undang, sudah insya Allah dalam 1-2 hari ini sudah konfirmasi kehadiran mereka. Kemudian dari ulama, kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh organisasi di Sidoarjo insya Allah akan join. Karena ini memang komunitasnya yang sangat luas cakupannya. Yang namanya masyarakat Sidoarjo, panjenengan yang KTP Sidoarjo ya berarti masyarakat Sidoarjo begitu. Itu boleh hadir juga. Untuk tanggal 21 kita batasi Mas. Oh, oke. Karena kita launching di hotel di Sun Hotel itu kapasitas 200 orang. Kita hanya batasi total peserta dan panitia itu cuma 80. Oh, baik. Ya, jadi kalau 50% itu nggak sampai malahan. Kurang dari 50%. Kurang dari 50% supaya nanti kita memberikan contoh yang baik mengenai protokol kesehatan di Sidoarjo karena ya ngapunten buat masyarakat Sidoarjo yang antusiasnya cukup banyak Mas. Di sosial media kita tiap hari hampir aku kok gak isok melu, aku kok gak keduman kaosnya piye gitu. Nah, mohon maaf kita yang tanggal 21 kita sudah close, sudah penuh baik undangan maupun panitia dan sekali lagi nanti ini hanya simbolis dan kegiatan-kegiatan berikutnya akan agendanya kita sangat banyak. Nah, itu nanti ditunggu saja untuk agenda-agenda kita termasuk juga anggota yang mau gabung. Nah, yang mau gabung silahkan nanti bisa komen di IG atau di Facebook kita atau langsung kita di sekretariatan karena kita sudah punya kantor Mas. Nah, kantor kita ada di Sukodono, kantor sekretariatan kita. Karena tadi seperti Dr. Iin sampaikan bahwa kita sudah legal, maka kita sudah ada perwakilan sekretariatannya. Ya. Monggo hadir warga yang KTP-nya Sidoarjo. Baik yang di domisili di Sidoarjo atau domisili mungkin saat ini ada di sedang cari rezeki di luar negeri. Itu saudara-saudara kita yang jadi TKI, TKW atau yang sedang belajar di luar negeri bisa asalkan KTP-nya KTP Sidoarjo Mas. Baik. Kalau Sidoarjo sendiri sebenarnya banyak sekali orangnya, cuman mungkin kenapa kalau ini sampai ke luar kota, ke luar negeri itu nanti juga bisa dirangkul ya? Iya. Karena mereka bagian dari masyarakat Sidoarjo gitu. Nah, karena gini Mas, komposisi orang Sidoarjo ini itu yang 60% warga asli Sidoarjo, 40% ini ada yang dari banyak kota, banyak ini dari sekitar Jawa Timur, gitu. Terutama kalau misalkan di perumahan-perumahan itu juga banyak yang asli Madiun, asli Ngawi, asli mana-mana gitu. Kemudian tinggal di Sidoarjo. Itu boleh Pak? Itu boleh. Ya kan mereka berarti bagian dari masyarakat Sidoarjo. Meskipun KTP-nya bukan Sidoarjo mungkin ya. Berinteraksi, ya. Baik. Lucu loh Mas, banyak sekali yang di media sosial kita punya IG juga komunitas masyarakat Sidoarjo sama Facebook di masyarakat Sidoarjo. Itu bahkan saking cintanya dengan Sidoarjo, beliau ini lagi studi di Amerika. Bu, pokoknya saya ikut. Saya ini loh masih KTP Sidoarjo sampai diupload. Karena saking tetap minta diakuinya di Sidoarjo, meskipun beliau menempuh studi dan bekerja di sana. Oke. Sidoarjo dan saya gabung dengan KMS. Itu yang beliau harapkan karena cintanya dengan Sidoarjo, ada komunitas baru. Jadi ya itu tadi seperti dibicarakan sama Pak Ivan, antusias gitu loh. Kita semuanya rangkul. Tapi besok via virtual ikutnya ya. Virtual dulu. Virtual ya. Di tanggal 21 kita ada channel YouTube. Jadi ada kerjasama dengan salah satu channel nanti bisa memfasilitasi untuk kegiatan kita nanti bisa disiarkan secara live juga. Karena kita dibatasi oleh prokes, keinginan masyarakat yang ingin ikut itu banyak. Jadi ya solusinya kita ada yang live, ada yang offline juga. Oke, jadi memang semuanya saat ini juga harus disesuaikan terlebih dahulu ya. Yeah. Tapi yang pasti kegiatan juga harus
dijalankan begitu. Dan ini partisipasi masyarakat ternyata nanti juga sangat penting ini. Jadi yang ingin saya tanyakan nanti kira-kira untuk masyarakat yang ingin sekedar join itu seperti apa baik di tanggal 21 maupun secara keseluruhan ya. Tapi nanti akan kita bahas setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Sutopo Adibin Sanusi yang dulu tinggal di Dusun Pandean, RT 2 RW 1 Desa Banjarmantren di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Sutopo Adibin Sanusi dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Kamis hari ini, tanggal 18 Februari 2021. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, masih bersama dengan 3 narasumber ya. Satu dari dunia kesehatan, satu dari UMKM gitu, satu dari kepemudaan. Ya kepemudaan kita masih satu generasi sepertinya Mas ya. Sudah menikah Mas? Belum. Baik, ini kita boleh bahas juga mungkin acaranya nanti lebih detailnya seperti apa mungkin. Siap, di waktu-waktu tertentu. Berarti kita masuk ke rundown-nya untuk tanggal 21. Baik, untuk acara launching KMS di Sun Hotel kita buat semenarik mungkin dan melibatkan seluruh komponen masyarakat tadi. Jadi kita akan buka sejak awal itu dengan kesenian Banjari. Nah itu mengiringi para peserta yang hadir sambil menunggu bapak-bapak pejabat yang hadir. Kemudian kita opening, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Nah, kemudian sambutan-sambutan seperti itu. Nah, kemudian yang menarik adalah ada penampil atau perform dari adik-adik kita penyandang disabilitas, Mas. Oh, baik. Nah, ini yang kita berikan wadah kepada mereka. Gitu kita tampilkan, kita tunjukkan kemampuan mereka bahwa mereka ini adalah bagian dari masyarakat Sidoarjo. Ada 2 penampil dari yang satu itu dari Ananda Mutiara Indonesia. Nah, itu mereka adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus ABK. Kemudian satu lagi itu dari
Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Ya. Nah itu. Kemudian penampil berikutnya adalah adik-adik kita dari tari tradisional Sidoarjo, khas Sidoarjo. Itu dari adik-adik kita dari SMP Negeri 5 Sidoarjo. Gitu. Nah kemudian nanti di penutup acara kita ada seremonial untuk pemberian donasi kepada berbagai pihak yang sudah diceritakan Dr. Iin tadi. Ada dari tukang becak, ada rumah tahfidz, ada kita ada lagi yang menarik itu pemberian sepeda motor untuk ustazah. Ada juga. Ya, untuk dakwah lah ya. Untuk dakwah kita kerjasama dengan salah satu badan amal di Sidoarjo, kemudian yang memberikan sepeda motor untuk ustazah di Sidoarjo gitu. Nah, rangkaiannya kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi memang tidak terlalu panjang karena ini juga kita terbatas di prokesnya. Waktu juga harus lebih efisien juga ya Pak. Ya. Kemudian untuk donasi pastinya juga ada kan Pak untuk kegiatan seperti ini. Itu dari kalangan mana saja mungkin nanti? Donasi selama ini kita banyak menerima tadi sekali lagi dari masyarakat, dari segala elemen, baik pengusaha, kemudian berbagai profesi itu kita sudah menerima donasi baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk sembako. Nah itu nanti akan kita bantu untuk mendistribusikannya di masyarakat Sidoarjo yang membutuhkan saat ini. Untuk penerimanya dari siapa saja kira-kira nanti? Penerimanya kita tadi ada rumah tahfidz, kemudian ada dari abang-abang becak. Yang tadi disebutkan disebutkan oleh Dr. Iin. Kemudian kita tadi tukang ojek juga menjadi sasaran. Dan beberapa orang yang memang terdampak oleh adanya kesulitan ekonomi karena pandemi saat ini. Nah, itu sudah kita list semua, Mas. Jadi makanya kawan-kawan ini yang tergabung dalam komunitas masyarakat Sidoarjo yang seperti saya sampaikan, beliau ini ada dari golongan pengusaha, ada golongan profesi, ada golongan pedagang. Nah, semuanya ini bukan berarti ya yang punya besar ya besar. Jadi kita tidak ada istilahnya eren. Iki misalnya ngomongin kontribusi besar, terus ini saya mampunya loh cuma ngasih air mineral urun sak dus, ya enggak apa-apa, kita terima karena apa, niat ikhlas, niat tulus itu yang menjadi catatan tersendiri bagi kita bahwa kita berjuang, kita bekerja bersama-sama itu bukan dilihat dari nominal yang dia berikan, tapi keikhlasan. Karena dengan ikhlas itu akan menjadi berkah, Mas. Awalnya pun saya juga berpikir bahwa pada saat komunitas masyarakat Sidoarjo ini kita bentuk, itu juga kita modalnya nggak ada, modal kita kepercayaan. Jadi ada kawan, sudah ini ada teman dokter, aku punya uang sekian titip dong kegiatanmu. Terus ini ada teman pedagang, saya itu loh punyanya aqua cuma sekian. Oke, monggo silahkan. Saya punya kue, saya mau nyumbang kue aja untuk ini. Jadi jangan kaget nanti suguhan kita itu bukan suguhan yang mewah-mewah meskipun kita khusus di hotel. Polo pendem, Mas. Polo pendem, Mas. Itu sumbangan juga dari kawan-kawan. Ada yang kacang direbus nanti kita kemas menjadi lebih baik, maksudnya lebih eksklusif, mungkin dikasih mika atau apa lah. Itu kreativitas kita dari kawan-kawan. Yang pasti juga menggambarkan Sidoarjo kan. Betul. Dan alhamdulillah, Mas, kita ada support dari beberapa perusahaan. Nah, perusahaan itu ada. Tidak boleh disebut. Ada perusahaan jenisnya. Jenisnya saja. Jenisnya memang perusahaan tersebut mempunyai kontribusi yang besar di Sidoarjo, utamanya untuk di rumah sakit. Jadi usaha gas, jadi gas oksigen yang mensuplai rumah sakit yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Perusahaan besar, perusahaan nasional. Baik. Saya sepertinya tahu. Dibatin, dibatin. Dan alhamdulillah karena beliau memang gas ini pada saat pandemi itu cerita, dokter, nah ini karena ada kedekatan pribadi aja dari tim dari perusahaan tersebut, saya ini sudah banyak memberikan istilahnya dibantu oleh Sidoarjo dalam arti dari segi bisnis ya, artinya bahwa di rumah sakit itu semuanya sekarang lagi butuh oksigen sampai overload kami. Nah akhirnya saya sambati, saya ini loh Sidoarjo mau ngadakan kegiatan gini, oke lah kita support all dokter. Nah ini ya alhamdulillah karena keikhlasan kita, karena niat baik kita, akhirnya
dipermudah oleh Allah sehingga perusahaan sebesar itu, sekaliber itu, dan kita ini ibaratnya bayi baru lahir kemarin, tahu-tahu dikasih kepercayaan, ya syukur alhamdulillah gitu loh. Baru dapat akte lahir ya, dapat support besar. Betul. Baik, kalau dari kepemudaan sendiri Mas Ido, ini nanti partisipasinya dalam kegiatan tanggal 21 itu kira-kira gambarnya juga seperti apa? Kalau gambaran partisipasi sih mungkin kurang lebihnya tadi kita mengikuti rundown-nya Pak Ivan. Kalau dari teman-teman pemuda yang terdaftar di panitia itu juga ada banyak ya. Iya, banyak mungkin pemuda. Sekitar 5 sampai 15 orang. Udah sampai sih mungkin ya. Mungkin sekitar itulah. Ini ada banyak. Jadi nanti tetap mengikuti, tapi tadi kan sempat disampaikan itu mungkin ada seperti sumbangan sekian. Mungkin yang jadi ciri khasnya kepemudaan juga ada nggak nanti kira-kira untuk diberikan begitu? Kalau dari ciri khasnya mungkin ada ya. Nanti kita surprise saja di situ. Baik. Pemuda kemarin Tetap sempat Mas surprise, dibicarakan. Iya. Kita nanti ada sesi foto booth yang dilombakan ya. Atau foto tetap diri ada. Ya. Jadi memang untuk pemuda itu biasanya identik dengan selfie, identik dengan media sosial. Ya di situ Sama nanti TikTok dong. kita ada event, ada program pada saat tanggal 21 itu untuk memberikan ucapan selamat kepada komunitas masyarakat Sidoarjo, sehingga nanti diharapkan pemuda-pemuda ini yang notabene dia bersemangat untuk pengen berkontribusi secara sosial dengan komunitas masyarakat Sidoarjo itu bisa. Jadi dengan cara apa? Mengupload kegiatan yang ada di komunitas masyarakat Sidoarjo. Jadi kegiatan-kegiatan yang dia jumpai, misalnya dia pada saat ada KMS memberikan santunan, dia upload, nanti kita ada jurinya tersendiri dan kita akan memberikan apresiasi untuk foto-foto yang mereka upload di media sosial. Ya, ada giveaway-nya. Itu untuk yang kepemudaan. Karena apa? Pemuda itu pada saat ini tidak hanya pemuda saja, mungkin ya, kita ini tidak bisa terlepas dengan namanya media sosial. Betul. Kita bisa besar itu biasanya ya banyak dibantu oleh media sosial, sehingga kita karena tenaga kita sendiri juga bukan orang yang istilahnya ndak ada aktivitas pagi, semua kita pengurus harian kita ini mobile semua, makanya ini berbagi tugas seperti ini. Hari ini ada yang nganterkan surat ke Pak Kapolres, ada ke Pak Dandim. Nah, akhirnya 3 ini sudah, ini yang on air hari ini. Jadi gitu Mas, karena pengurus harian kita semuanya ini mempunyai profesi yang berbeda-beda. Masing-masing juga ada profesinya. Betul. Jadi ibaratnya kita selalu berbagi tugas untuk melakukan kegiatan. Untuk kepemudaan jangan lupa, pokoknya upload sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya tentang kegiatan komunitas masyarakat Sidoarjo. Ada giveaway-nya ya. Mas Billy kalau mau hadir nanti kita dari teman-teman Pertuni itu kita siapkan 2 kursi ya untuk massage Mas. Massage ya. Itu yang bersertifikat untuk ya, pijat. Jadi mereka ini, tapi ya batas ini ya, bagian atas tubuh itu mereka sudah bersertifikat, kemudian sudah prokes. Jadi mereka pijatnya menerapkan protokol kesehatan. Nah ini itu bagian dari kami di KMS untuk mensupport saudara-saudara kita yang berkebutuhan mempunyai kekurangan kebutuhan khusus bagi mereka ya. Baik. Nah gitu supaya terwadahi di sini nanti. Baik. Jadi kalau yang saya tangkap tadi kegiatannya beragam, kepemudaan tadi mungkin lebih ke media sosial. Karena keunggulannya kita di situ, Mas. Baik, ini saya boleh ke redaksi ya. Ini tadi sempat ada sign, mungkin ada yang sudah bergabung begitu ya. Ini, Ros. Ya, Billy, ini ada pertanyaan dari Mbak Sinta yang ada di Sukodono. Ini menanyakan tujuan dari komunitas ini apa ya, dan siapa saja yang bisa bergabung. Terima kasih. Mungkin kalau tujuannya tadi sudah disampaikan di awal, tapi yang bergabung tadi mungkin siapa saja itu. Kita jawabnya nanti setelah beberapa pesan ya, Pak, Bu, Mas. Baik, okay. Nanti untuk sahabat saya undang lagi yang ingin bertanya untuk pagi hari ini di 0821 3264 109. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Tisu, masker, hand sanitizer,
Apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi, stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, masih bersama dengan 3 narasumber yang hadir di studio pada pagi hari ini. Ternyata ada lagi yang masuk ini. Jadi tadi sudah ada satu pertanyaan, ini ada satu lagi. Mungkin kita ke redaksi sekalian ya, nanti dijawab dua langsung ini. Ros, silakan. Iya Billy, ini ada pertanyaan dari Mas Fahrul yang ada di Waru. Ini menanyakan untuk kegiatan bakti sosial nanti bagaimana cara menyumbangnya atau bisa menghubungi siapa dan untuk sasarannya kepada siapa. Terima kasih. Oke. Oh, berarti nanti mungkin lebih ke ini, lebih di luar tanggal 21 katanya sasarannya siapa begitu ya. Baik, ini dijawab oleh Dr. In. Ya, oke. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama tadi, siapa saja sih yang boleh gabung di KMS ini? Semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kita ini, komunitas ini memang komunitas majemuk. Artinya mulai dari yang muda, yang tua, setengah tua. Pokoknya semua masyarakat yang ada di Sidoarjo, baik itu profesi, mulai dari profesi dokter, profesi wartawan, ada juga tim kita yang dari wartawan. Ini saya lihat ada satu namanya yang saya kenal. Iya. Nah, jadi ada yang dari pengacara, ada yang jadi notaris, bahkan kemarin ada salah satu kelompok dari pengacara itu kan mesti punya tim-tim itu. Luar biasa, pokoknya saya harus dapatkan dok, gimana caranya saya harus bisa gabung di tanggal 21. Aduh, dasku cemut-cemut gitu. Karena memang beliau pengen berkontribusi, karena apa, saya sebagai orang lembaga bantuan hukum, saya pengen memberikan kontribusi dengan masyarakat Sidoarjo lewat KMS. Nah, itu antusiasnya luar biasa seperti itu. Jadi nanti mungkin banyak memang teman-teman yang menginginkan saya ini pengen menyumbang, pingin saya ini memberikan kontribusi kepada KMS, caranya bagaimana? Nanti ada di sekretariat kita kebetulan ada 2 sekretariat kita, ada sekretariat pusat, itu ada di Jalan Imam Bonjor, nomor 51 Geluran Taman Sidoarjo. Nomor teleponnya 031 78 72 556. Berapa tadi? 031 78 72 556. Nah, itu kantor pusat kita. Terus sekretariat yang kedua ada di wilayah Sukodono. Daerah mana itu Pak Ivan? Daerah perumahan apa itu kemarin?
lupa. Pokok daerah Sukodono kita punya, jadi semuanya dua-duanya aktif, tapi yang lebih banyak aktif stay itu di Jalan Imam Bonjol, karena memang itu kita sudah pasang istilahnya staff di situ ya, karyawan. Jadi kalau misalnya butuh sesuatu atau ingin informasi bisa di nomor tersebut atau nomor kontak langsung saya via WA saja, tidak menerima telepon 081 23 20 6302. Nah itu nanti bisa langsung menghubungi saya sebagai Ketua Umum Komunitas Masyarakat Sidoarjo. Baik. Itu sementara itu menjawab 2 pertanyaan sih. Ya. Ini ternyata saya baru buka di channel YouTube, sudah banyak yang ngantri tanya ini. Ada 3. Namanya beda-beda tapi ini ya. Ngechatnya banyak, cuman yang tanya cuma 3 orang. Ya. Ini Zaidan Fania, pagi dokter cantik katanya. Dok, saya mau tanya apakah KMS bisa dibentuk per kelurahan, Dok? Mau ikutan gabung, Dok? Kemudian ada Bu Desi Indraw. Bu dokter mau tanya apakah KMS dibentuk dari salah satu Timses Pilkada begitu? Ada juga ini. Untuk yang ketiga Nur Afifatulaili, pagi dok, mau tanya dong target yang ingin dicapai KMS untuk Sidoarjo apa ya? Semoga dengan terbentuknya KMS bisa mewadahi UMKM. Pak Ivan UMKM. Ya, UMKM Pak Ivan. Oke, saya tadi yang masalah tim ses, apakah salah satu terbentuk tim ses lagi saya langsung itu. Yang kelurahan. Oh ya, kelurahan dulu ya pertama. Ya, ini memang banyak sekali permintaan. Bahkan tadi pagi saya di medsos itu sempat buka. Apakah kecamatan saya sudah dok didaftar? Saya kok lama-lama malah seperti partai. Insya Allah gini, kalau saya memang untuk teman-teman yang mau bergabung, baik itu tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan, semua kami welcome. Jadi nanti bisa ada di komunitas kami, kalau di Facebook kami adalah Komunitas Masyarakat Sidoarjo. Itu kita sudah punya Facebooknya. Di IG kita juga punya Komunitas Masyarakat Sidoarjo, nanti dicari aja. Nah di situ kita sudah siapkan nanti misalnya ada kawan-kawan, ada teman-teman semua yang ingin bergabung, bisa langsung lewat medsos. Nanti selanjutnya bagaimana, toh nanti akhirnya kami ini pada tanggal setelah 21 Februari acara di Sun Hotel, kami akan melengkapi struktur kepengurusan kita menjadi lebih besar lagi. Baik. Jadi karena kemarin itu kita bentuk lah, ini akhirnya animo masyarakat ini banyak. Nanti akan kita lengkapi. Tujuannya supaya apa? Supaya nanti kita ini bisa mengembangkan komunitas ini menjadi lebih besar lagi. Nggak hanya sampai level di kecamatan, kelurahan, tapi bahkan sampai ke level RT. Karena dengan semakin banyaknya komunitas yang bergabung dengan kami, itu menjadikan wadah kami itu menjadi semakin banyak manfaat seperti itu. Dan bahkan yang gabung dengan kami tidak hanya perseorangan atau personal, tapi dari kelompok masyarakat yang sudah punya kelompok itu gabung ke kita. Misalnya ada kelompok dari persatuan ini tadi disabilitas, ini gabung dengan kita. Contohnya mereka kemarin sudah punya istilahnya masalah di lapangan. Saya ini sudah bangun ini dok sekolah, sudah membuat. Dan kata Pak RT, Pak RW ini sudah tahu-tahu saya dibuyarkan lah. Ini kita bantu, kami sebagai masyarakat Sidoarjo, kita punya orang hukum, kita punya ini, kita bantu, kita mediasi. Kenapa sih, apa sih masalahnya lah. Jadi kita bisa kerjakan istilahnya masalah-masalah masyarakat yang sifatnya sosial, kita bisa banyak bantu di sana. Terus yang kedua pertanyaannya tadi masalah apa Pak Ivan selain UKM? Oh ya Timses. Apakah ini Timses? Nah ini terlepas dari Timses dan tidak. Tapi kalau saya lihat dari semua anggota yang masuk di situ, itu adalah juga ada Timses 01, juga ada Timses 02, ada Timses 03. Nah berarti saya menamai begini. Kalau sudah selesai pilkada, namanya Timses itu selesai. Ya, nah kita sekarang berpikir bagaimana Sidoarjo ini bisa menjadi lebih maju. Nah artinya apa? Berarti keberadaan komunitas masyarakat Sidoarjo ini bisa merangkul, bisa mempersatukan lagi. Pada saat pilkada kemarin pastilah terpecah belah di medsos lo-loan lah, calonmu ngene. Nah, itu pasti ada gesekan sosial. Lah, akhirnya kami juga memang kemarin sempat berpikir seperti itu, ya sudahlah. Kita semua ini adalah saudara. Harus dirangkul semua masyarakat Sidoarjo seperti itu Mas Billy. Lah UKM monggo, Mas Ivan sekarang. Iya betul. Jadi itu salah satu motivasi saya yang menarik dari ide dari KMS Mas. Jadi kalau kita tadi yang ini dari tim ses salah satu enggak.
ya ibarat orang tinju, begitu selesai bunyi bel, selesai ya sudah selesai pertarungannya. Dan mari kita bergandengan tangan untuk kemudian membangun Sidoarjo ini dengan masing-masing kapasitas dan kemampuan kita yang ada. Nah, bicara tentang UKM tadi, silahkan teman-teman UKM di Sidoarjo untuk bergabung di KMS. Nanti kita akan fasilitasi untuk bisa legalitas, ada pelatihan, ada kita bantu untuk penjualan secara online dan seterusnya. Itu nanti kita buat programnya, Mas. Betul. Jadi memang kalau sekarang UMKM kan harus disesuaikan dengan yang digital ya. Nanti pelatihan juga bisa lebih ke digital, digitalisasi gitu ya. Dan yang lebih penting ini Mas, kita akan motivasi para pelaku UMKM itu supaya dia tidak berpikir instan. Kadang-kadang kita orang masuk UKM itu kadang-kadang dia karena the power of kepepet, Mas. Betul. Kemarin dialog UMKM soalnya juga seperti itu. Karena kita banyak yang merasa kemudian ya nyon sewu kadang di PHK dari pabrik, kemudian dia punya sangu, tiba-tiba buka dodolan begitu. Nah ini kadang-kadang rambu-rambunya dituap IKB gitu loh. Nah ini nanti kita akan bina mereka supaya yang dihasilkan dari kegiatan usaha UMKM mereka itu bisa untuk menghidupi rumah tangga mereka, bisa untuk menyekolahkan anaknya dan seterusnya. Kayak gitu. Betul. Boleh saya tambahkan Mas Billy untuk UMKM. Jadi memang salah satu agenda kita, ini kita punya 2 kantor. Kantor yang satu sifatnya administratif, kantor yang satunya itu adalah untuk semacam pelatihan-pelatihan yang kita siapkan di daerah Sukodono. Memang kami sudah mempersiapkan nanti UKM-UKM kita bina dan kita berikan sertifikat, artinya apa? BNPD. Oh ya, aku tahu belajar gawe mie apa? Oh ini mie tradisional yang menggunakan bahan-bahan alam, misalnya dengan menggunakan sayur. Itu sudah siapkan. Jadi kita sudah ada beberapa alat yang mungkin nanti bisa kita optimalkan untuk pelaku UKM makanan dan minuman mungkin untuk saat ini, dan nanti bisa kita kerjasamakan mungkin ya next ke depan pastinya nanti kita akan jawil-jawil pemerintah ya. Bagaimana caranya kita mandiri swadaya semua, tapi sinergi dari itu pasti kita tidak bisa terlepas dari regulasi pemerintah. Misalnya ada UKM, ibu-ibu di rumah pengen menghasilkan uang dengan caranya dia sendiri. Tapi untuk UMKM pelaku untuk menjual harga atau menjual pasarannya ini dia kan harus berizin PIRT. Nah ini kan kita juga harus menggandeng Dinas Kesehatan untuk bagaimana pembinaan agar para pelaku UKM itu bisa mengurus PIRT-nya dengan cara yang baik dan benar dan mudah, tidak dipersulit gitu. Tapi kami sebagai warga masyarakat yang memfasilitasi masyarakat yang lain yang membutuhkan keterampilan dengan cara istilahnya gratis ya Mas ya dari kami, itu nanti bisa kita fasilitasi. Dan alhamdulillah kita sudah punya beberapa mesin yang sudah kita siapkan, mesin untuk buat sosis, buat bakso, buat mie yang saat ini lagi booming. Orang yang paling gampang the power of kepepet itu adalah bakulan makanan Mas. Karena duit-duit gak duit-duit iku sih gitu loh. Mikirnya soalnya yang pasti dicari orang setiap hari. Betul. Jadi namanya perut, punya uang nggak punya uang, itu semuanya harus diisi Mas. Kalau baju kan bisa mikir bajunya diganti-ganti di reuse nggak apa-apa, tapi kalau makanan itu pasti, dan itu memang yang paling gampang, dan itu nanti insya Allah kita akan lakukan pembinaan kawan-kawan atau teman-teman yang pengen bergabung dengan kita di pelaku UMKM, mungkin nanti masalah perizinan, masalah kebersihannya dalam membuat makanan dan minuman, dan nanti akan kita siapkan sertifikat juga seperti itu. Betul. Nah ini tadi ini karena waktunya kurang dari 2 menit tadi kan ada Nur Afiatul Laili. Pagi Dok, mau tanya dong, target yang ini dicapai KMS itu Sidoarjo apa ya? Tadi sudah disampaikan, mungkin bisa ditambah terkait dengan kepemudaan yang dicapai begitu. Biar juga jadi penutup ini. Jadi harapan kita, target kita ke depan itu kita akan berkolaborasi dengan teman-teman pemuda. Kita akan mengajak seluruh elemen pemuda, baik yang masih sekolah di SMP, SMA maupun kuliah, maupun yang sudah lulus pun. Nanti kita akan rangkul, kita akan berkontribusi bersama membangun Sidoarjo, memperbaiki sarana maupun prasarana di Sidoarjo, seperti itu. Jadi dan juga kita akan ini tadi membuat sebuah wadah yang sudah disampaikan Pak Ivan nanti, salah satunya kita akan membuat ekonomi kreatif di kalangan pemuda itu. Oke. Gitu. Baik. Jadi memang kalau pemuda ini kan biasanya yang jadi pemicu ekonomi kreatif di suatu daerah gitu.
Ini juga ada yang titip salam ini. Saya berterima kasih KMS sudah menerapkan inklusi sosial. KMS juga sebagai penyandang disabilitas mewujudkan Sidoarjo Ramah penyandang disabilitas. Dari Majid Uno namanya. Oke. Nah, ini juga mungkin untuk penutup pesannya kepada masyarakat yang ingin bergabung atau sebagainya dari Dr. Iin dan juga Pak Ivan ini. Baik, bagi warga Sidoarjo atau masyarakat Sidoarjo yang ingin bergabung dengan KMS, monggo silahkan sapa kami, japri kami, komen kami di medsos kami, yaitu di Facebook kita ada Komunitas Masyarakat Sidoarjo dan IG kami juga Komunitas Masyarakat Sidoarjo. Nah, di situ nanti bisa berinteraksi. Mungkin saya tambahkan untuk itu, jika di media sosial KMS kita kurang aktif, mungkin bisa langsung japri ke media sosial pribadi kita. Oh, bisa langsung. Mungkin salah satunya bisa di Mas Edo, sebutkan nomormu. Untuk Instagram _Marta Putra. Nomor HP-nya bisa nomor di-share. HP, sebentar. Langsung di-share, banyak yang japri Mas Edo nanti. Harus seperti itu memang. Koleksi. 0812 3528 1306 1306 baik. Ya. Ini Mas Edo sendiri ya? Nomor saya sendiri. Emang kalau pemuda biasanya dipasarai medsos. Yang dari UMKM silahkan bergabung atau pengen konsultasi UMKM, karena kebetulan saya juga salah satu dari mentor di Mikro Mentor Internasional untuk pelaku UMKM. Silahkan di Facebook saya Ivan Abdullah. Kemudian untuk nomor WhatsApp saya di 0857 1766 088. Baik. Gitu. Dan untuk sahabat Suara Sidoarjo, jadi tadi ternyata sudah lewat dari 1 menit, tidak terasa ya kalau bicara seperti ini ya. Yang saat ini masih belum sempat mendengarkan bisa menyimak juga secara re-airing ya di Suara Sidoarjo Channel. Nanti Anda bisa mendengarkan obrolan selama 1 jam tadi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber, Dr. Iin, Pak Ivan dan Mas Edo. Mas aja Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di studio. Semoga lancar kegiatannya tanggal 21 dan juga seterusnya. Nanti tetap bisa konsisten untuk membangun Sidoarjo. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Salam. Baik.